"Bang, kok ini mirip begini Bang, oh ini mirip," gitu. Karena emang ini buat pribadi, buat latihan doang gitu, Hmm. kagak gue komersilin. Gue juga ngerti maksudnya kalau komersilin tuh nggak mungkin disamain, gue juga ngerti etikanya kan, etika hak cipta gue juga ngerti, gitu. Mungkin ini karya pertama gue ya, kayak bukan karya pertama sih, yang ditampilin ini yang pertama. Nah, yang pertama itu ini coy, ini tuh gue tuh awalnya tuh ada tugas bikin font, ya kan gua? Hmm. Ada kan bikin font. Ini tuh font gua kalau ini beneran gua pure pribadi nih ya, font ini gua bikin pribadi kalau ini. Dari nol, dari sketsa kasar, terus gue bikin pakai edit di ada tuh formatnya tuh yang khusus kalau lu install ntar ada fontnya gitu, Iya muncul ada. kayak lu download font aja Dan gitu. kita pun juga pakai pattern lagi tuh, pattern font. Jadi biar kebaca. Heeh, biar kebaca gitu. Tapi ini gue font ini bener-bener bikin sendiri kok. Cuman kalau poster yang apa, yang apa nih, TV-nya gue ngambil. Soalnya kan ada tugasnya tuh, seingat gue tuh dia pengaplikasian font ini kayak gimana sih Iya, gitu. mesti kayak mana biar cocok dan Nah, tersampaikan gimana gitu. mungkin kalau misalkan fontnya kayak kayak gini nih, ya mungkin cocoknya di sini gitu kan. Kayak yang tegas-tegas gini mungkin cocoknya di apa gitu kan. Nah, font gue nih sedikit kayak gotik atau kayak font-font band metal. Iya, Kalau bener. lu sering lihat band metal tuh kan font-fontnya mirip-mirip gini, kayak Hmm. ngekar atau petir gitu Nah, maksudnya. ini kayak juga masuk ke horor juga kayaknya ya. Iya, makanya Horor masuk. heeh, kayak gotik-gotik horor gitu. Makanya ini gua aplikasiin di begini nih, kayak mirip gitu. Jadi ini nih tuh kayak apa ya? Cuman sekedar poster doang sih ini. Hmm. Ini kayak misalkan kayak lagi ada di film horor gitu. Terus ininya misalkan bisa diganti kayak judulnya gitu. Iya. Gitu, ini pengaplikasian font gua. Terus yang ini juga nih, yang ini nih gua ngambil nih, apa, ininya gua ngambil ini font gua. Again, font Iya. gua lagi nih bener-bener font gua bikin sendiri, beneran. Ya emang cocoknya kayak gini, ya emang gue demen demen kayak gini sih yo. Hmm. Gue juga lu tahu sendiri Iya kan, gue tahu juga lah. dengerin dengerin band-band metal juga kan, Iya. gua. Itu Gua kan juga emang nggak ngerti arti bahasa Inggris itu, gua dan jelek dalam bahasa Inggris. dan genre juga sebenarnya juga metal metal berat kan. Gitulah pokoknya. Dibilangnya mungkin kalau genre itu heavy metal. Ya gitulah pokoknya. Gue emang demennya kayak gitu cuy. Di dua ini. Sebenarnya masih ada lagi sih. Gue bikin tuh kalau nggak salah 6 6 atau 5 6 kayaknya. Cuman Yang berhasil ini. Yang hmm, benar yang paling bagus, yang paling bukan yang paling bagus sih. Yang paling sama kayak lu gue. Jadi waktu itu tuh laptop gue blue screen dan ini yang masih kesimpan. Blue screen dan diinstal ulang tuh cuy. Dan yang kesimpan ya beberapa doang. Masih banyak soalnya sebenarnya yang masih yang lain-lainnya gitu masih banyak. Cuman yang kesampean ini mungkin karena gua sempat ngirim ke siapa gitu, gua lupa gitu, ada yang nanya, "No, lu tugas ini udah apa belum?" Gitu, terus gua ngirim 2 ini kok, dan yang terselamatkan jadinya 2 ini gitu. hmm. Udah ada 6 cuy, gitu. Ini tugas font gua. Kalau ini iseng aja sih gua gambar-gambar, iseng ini dari apa, Marvel ya? Groot, Apa? Groot apa Groot, Groot sih? Groot. Groot, Ya, Groot. kayu-kayu ya, iseng aja sih ini mah sebenarnya. Nih kayak gini juga kalau lu lihat tuh, kalau lu sering buka kayak Pinterest gitu kan banyak nih yang kayak gini-gini nih. Ya kayak yang gua sampein tadi gitu, gua cuman pengen belajar aja sebenarnya mah. Karena gue juga demen genre kayak gini gitu. Kayak tadi kok. Demen gue genre kayak gini gitu. Terus ini ada lagi ini kayak gini. Kalau ini gua dari panutan gua kok, gua belajar nih. Kalau lu tahu namanya, akunnya tuh namanya Ian Nosen. Itu dia terkenal banget tuh. Dia kalau nggak salah waktu itu sempet bikin itu kok buat Procreate. Yang pas lu klik Procreate kan ada posternya tuh kan tuh. Iya. Itu sempet dia tuh yang bikin. Saking gokilnya tuh Bang Ian Nosen. Dan emang jujur gue pernah lihat yang di akun TikToknya. Itu TikTok, menurut bagus banget tuh. bagus Nah, banget itu sih. detailnya detail parah ya. Parah itu gue benar. Gue sempet nanya kanvasnya, kan dia kan digital sekarang ya, lebih sering digital. Ada sih dia yang
Yang manual juga dia ada. Gue sempet nanya ke kanvasnya tuh dia 7.200 kali 7.200 kok. Tuh Gede banget. gede parah gitu. Dan itu pun juga buat ngejar detailnya juga kan maksudnya. Iya, soalnya kecil-kecil banget dia, ngezoom kecil-kecil Cuma banget. Dan arsir-arsir gini nih, ya nggak bakalan sebagus dia sih. Cuman gua nyoba belajar aja gitu. Gue soalnya demen nonton dia, kalau dia kan suka nge-live juga tuh kan akhir-akhir ini nge-live di TikTok, di YouTube gitu. Suka nge-live juga. Gue ngikutin nyoba gitu ngarsir-ngarsir. Ginilah akhirnya kan. Cuma buat belajar-belajar aja sih gue kalau ini. nah itu kan gue udah bagus banget ya. Ini Detailnya pun juga gimana oke. Kayak lu kayak guratan-guratan kayaknya dapet. kalau dibanding sama Bang Ian Nosen mah ya jauh Ya, sih. kita kan masih masih si belajar. Ya dan ini gue bikin sendiri kalau ini. Mungkin kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, kok ini tengkoraknya mirip-mirip?" gitu ya. Ya namanya gue masih belajar gitu kan. Masih nyontoh-nyontoh. Ya, cuman untuk idenya kayak penempatannya ini gue sendiri cuy. Dan ini gue make teknik pointillis. Kalau pointillis tuh titik-titik, titik-titik kecil. Dan ini bikinnya emang lama. Soalnya pointillis. Kalau digital mungkin bisa cepet kok. Soalnya ada yang beras custom yang dia sekali Iya, nyoret gitu khusus jadi pointillis. titik-titik. Heeh. Ada tuh yang kayak gitu. Cuman gue, again, gue demen yang manual kalau gue. Kalau digital gue kurang kurang nemu cocoknya. Gue pun sebenarnya manual banyak, cuman ya kembali itu tadi gue naruh barang selalu berantakan. Jadi nggak tahu harus cashbook orang mana udah. Ini itu di buku yang itu. Nah, tuh masih ada yang lainnya juga ada sih tuh kayak gini. Ini juga pointillis. Kelihatan nggak ya titik-titiknya? Kelihatan ya kak? Cuma mungkin ya nggak terlalu lah. Terbatas sih Pak. Ini ada yang belum jadi gitu kan. Ini ngasal tuh kayak awan gue ini pokoknya ngasal aja mah. Namanya masih buat latihan aja gitu, buat latihan gambar gitu, ngelenturin. Itulah tuh kayak gini. Ini gue bikin ngasal cuman kata si Pasko ada yang mirip kok. Nggak tahu sih mungkin gue pernah lihat terus jadi kayak terinspirasi gitu tapi gue gambar-gambar aja nih gue nggak kayak gambar ngelihat ngelihat aslinya gitu nih ini gue gambar-gambar aja mungkin gue sempat ngelihat jadi kepikiran gitu gue mungkin oh ini itu ya gitulah gue emang agak-agak ke dark gitulah demennya gue ini sih salah satu yang menurut gue udah oke sih ini gue belajar pointillis belajar titik-titik gitu ini lama loh gue lama banget ini Gue gue pun gue pernah ngerasain, gue pun juga waktu itu kerja pointillis yang zaman-zaman SMA kan itu cukup diajarin kan. Sekolah kelas seni. hmm. Tapi pun juga gue ngerjainnya hampir seminggu. Soalnya kan dulu kan ya kita waktu seminggu kan buat selesai kan gambarnya kan. Namanya misalkan dari hari Kamis ketemu hari Kamis lagi kan harus kelar tuh. Ini termasuk yang menurut gua oke sih. Yang ini sama ini. Kalau ini gua kan karena ngikutin Bang Ian, Ian Nosen. Ini gua pointillis ya. Lu banyak lah coba aja lu cari Pointillis. eh, Itu kan so hmm, di Google ada di Pinterest pun banyak. banyak karya pointillis tuh pasti titik-titik Memang kalau mau dapat yang referensi bagus-bagus ya Pinterest sih. sebagainya lah mungkin kan. Oke, lanjut ya kok. Lanjut. Gitu. Ini karya gue lagi nih yang sama kayak Rico tadi ya cuy. Yang kayak gini. Gue juga bikin ya namanya satu angkatan anjir sama. Kelas juga. Ini gua kalau gue bikinnya gini, gua lupa gue naruhnya sebenarnya kayaknya ada sih, cuman gue mager nyarinya. Ini tuh gua dari Vixal, gua ngeparodiin Vixal tuh yang pembersih itu kok, kayak pembersih lantai Bisa gitu. santai. Nah, itu kan beracun ya kalau lu minum kan. Iya, ini buat tempat itunya kok kayak yang tadi yang pakai Hot Wheels itu. Isinya tuh botol. Botol kecil gua kalau gua pakai botol kecil tuh pakai botol itu pewarna makanan gua. Pewarna makanan tadi segini kan kecil itu kan. Nah gua masukin sini kalau gua. Pixel tuh kan maksudnya kan nge-fix al gitu biar biar nge-fix semua gitu biar ngeberesin semua gitu. Karena pas waktu itu tuh kan ada yang
banyak isu bunuh diri tuh kan. Soalnya ini kalau nggak salah pas Covid juga kan gue ya. Iya. Nah, gue bikinnya itu makanya dia kayak instan instan Di jawaban instan gitu loh. Gitu itu kayak lu tuh kayak ketika lu mau Kayak mengingatkan semua masa lalu gitu. kayak kayak udah jenuh gitu. Udah lu aja gitu kan. Sorry, ya emang agak kasar sih. Kita bukan pendukung gitu ya, cuma kayak parodi Emang aja gitu. kemarin tuh emang lagi rame yang itu pas pas Covid itu kan. Makanya gue bikin kayak gini cuy. Bikin sendiri sih ini gue nggak terinspirasi dari mana-mana kita ya kalau untuk ini ya. Soalnya emang nggak dibolehin untuk dimiripin, untuk sama yang udah ada gitu. Soalnya banyak tuh yang kayak gini. Ini Kalau kalau kita cari tuh waktu itu banyak ya Bel, yang udah bikin memang kita disuruh parodi-parodi. itu, kita disuruh parodi aja maksudnya. Suruh bikin yang baru gitu, yang belum pernah diparodiin lu parodiin lah gitu. Nah, gue bikin ini, bikin Vixal itu yang pembersih lantai itu ya kayak gitu. Nih untuk bagian belakangnya nih, gue bikin kayak testimoninya gitu. Saudara saya selalu mengeluh dengan jam kerjanya pada padat dan ingin rebahan. Lalu dia minum Vixal dan sekarang dia rebahan selamanya di dalam tanah. Maksudnya itu dia bunuh diri dan rebahan di dalam tanah tuh ya kubur gitu maksud gua. Jadi gitu nih ada yang kedua, teman saya ya selalu ingin ke tempat di mana dia tidak bisa diganggu oleh siapapun gitu. Berkat Vixal, teman saya sekarang tidak bisa diganggu karena di dalam tanah gitu. Maksudnya dia udah jenuh gitu. Dia tuh pengen tenang gitu loh. Ya udah gue bunuh diri gitu sekalian gitu karena udah nyaman Dan gitu. gambarnya pun juga mendukung bawahnya. Ini tuh maksud gue gambarnya tuh kayak lu di bukan bukan lu bukan kayak lu sih maksud gue kayak di ruang jenazah gitu. Ini lu kan kalau lu lagi kan kalau Nggak mau. kan kalau di kamar jenazah kan ditutupin gitu kan kelihatan cuman kakinya doang kan nggak ada. Ini maksudnya kan kayak warna ungu-ungu gini ini gua maksudnya kayak menggambarkan Warna racun. racun gitu kan. Terus kayak logonya nih gedean mana sih? Gedean nih logonya kan kayak kucing hitam gitu. Kucing hitam kan nama kucing hitam Identik dan sial. identik dengan kematian sih kok. Ya sial juga bisa tuh, dan kematian gitu. Dan ini itunya kayak ini logo sih. Terus ini tuh itu kan maksudnya al, ini kucingnya tuh kayak F gitu. Ini garis ke sini, ini garis ke sini tuh. Jadi FA jadi fix al gitu. A-nya itu gue bikin kayak batu nisan tuh. Jadi kayak kucing makhluk batu nisan. A-nya itu batu nisannya kok. Batu nisanan gitu kayak di kartun-kartun gitu kan kayak batu nisan gitu terus tulisan RIP gitu doang kan. Misalnya kalau di yang animasi-animasi gitu. Gitulah. Kenapa ini 21 plus kenapa nggak 18 plus atau misalkan berapa plus gitu. Karena di yang meninggal itu gua cari tahu mungkin banyak juga yang di bawah 21 mungkin banyak cuman gua dapetannya tuh rata-rata tuh usianya tuh 21 ke atas kok. Makanya ini di sini gua tulis 21 plus gitu. Terus ini gua tegesin di bawahnya seluruh konten yang ada pada collectible ini adalah parodi semata. Tuh. Terus ini SNI-nya gue parodiin siap nerima income. SNI-nya gue parodiin juga sekalian. Gitu. Ini Create by Wizard tuh maksudnya gue. Ini gue karena nama gue Wiz. Wizard aja udah lah gitu maksudnya kok sekalian aja gitu. Udah gue juga gue udah bikin logo gue sendiri sih. Gue karena inget ini tuh. Coba. Mana ya kayak Buku hitam mas. gitu deh. Coba baca dulu. Baca sini. Bentar ya coba. Gue sempet bikin. Buku hitam, buku yang baru hitam kan. Ya ini ada juga nih kayak gini. Mana? Kelihatan kan? Nah, nih. Itu lambang zodiak. Kalau lu tahu ini zodiak apa? Ini zodiak gua, Virgo. Itulah cuy, gua ada logo sendiri kucing penyihir kan wizard. Wizard tuh kan kayak Iya, Witch. kayak sihir gitu, ada tongkatnya juga. Mungkin masukin aja kali ya gua nanti ya. Mungkin kalau kalau gua nemu masukin aja. Itu sih. Terus apa lagi ya? Ada lagi sih sebenarnya gua yang kayak Rico tadi tuh. Nih, mau spill lagi, spill juga. Bentar aja ya, bentar bentar. Ini coy, gue yang mirip kayak Rico gitu.
Yang tadi tuh yang kalau nggak salah apa tuh namanya, ambience Ya, media bias ya? media. Ini kan Rico kan kayak gini nih, kalau gue di sini tuh. Hmm. Ini Dairy Milk kalau Rico kan tadi Pizza Hut ya kayak. Hmm. Maksudnya gini gue kan di lantai gitu dia itu di lantai coklat-coklat meleleh gitu kan. Oh Dairy Milk gitu. Hmm. Maksudnya begitu coy. Dan by the way ini kalau pengen lu pernah nanya, misalkan lu bang, lu dapat dapat gambar dari mana atau dapat aset dari mana? Kita dapatnya tuh dari Flippic kebanyakan. Ya banyak lah lu Flippic cari yang di murah. Maksudnya kayak Google juga. kan kadang-kadang kan mungkin ada yang berbayar atau apa ya. Di World Flippic setahu gue tuh sebagian besar tuh ada yang gratis. Makanya bisa ngambil dari situ. Mungkin ya beberapa lu bisa Ya kasih kayak karena link karena atau apa. karena ini kan juga bukan komersil loh. Ini kan juga Iya, masih pribadi. tugas kan. Soalnya yang dinilai itu bukan bukan apanya ya, bukan lu dari mana ngambilnya sih. Kalau nggak salah itu yang seingat gue yang dinilai itu dari Cara komunikasinya. ya ngomunikasiinnya itu efektivitas Hmm. lu naruh di iklan di sini itu kayak seberapa efektif gitu, seberapa Sama orang bisa ngeliat. terus kayak sama kreativitas itu. Nah, kreatifnya kalau ini kan gua ini kan kotak-kotak nih kan, ini coklatnya kotak-kotak gitu, terus gua lelehin gitu kayak kayak ada kotoran atau lelehan gitu. Kayak Riko kan tadi lelehannya kan di Di jalanan tuh, trotoar, di jalan. gua di sini gitu. Sama juga yang dinilai juga editannya kan. Sebenarnya gue bingung sih, kok dinilai editan gitu, bukan yang dinilai idenya. Soalnya kan ini kan untuk periklanan juga kan, kok. Iya, Iklan ya, bukan bukan apa, bukan matkul editing kan, iya. matkul iklan. Tapi kok yang di apa, yang dinilai kok juga editannya gitu. Selalu tuh cuy ini gue ngedit nih revisinya berkali-kali ya. Lu lihat aja tuh judulnya. Mana judulnya kelihatan nggak di sini? Kelihatan nggak ya? Bentar. Nih cuy, judul judul itunya ya. Judul apa kok? Judul filenya. Novel Lu lihat tuh judul filenya tuh. Tuh, lu lihat nih. Revisi sih yang 62. kedua. Gua Gua, 62 kali ya revisi cuy. Ini cuy. 62 kali. gua tuh nggak salah cuma 3 kali. Ini gua 62. Gua nggak ngada-ngada ya itu filenya sendiri beneran ada. Dan mungkin lu inget kali kalau gua kan ini kan asistensinya kan di grup. Ini gua sampai disuruh masuk ke privat kok. Privat ke iya privat message apa sih namanya? PC, PC. Iya ke PC gitu. Soalnya gue saking banyaknya, gue saking nyepamnya di grup itu kalau lu inget loh. Lu kan juga sama kan sama gue kan sekelas kan ini. Itu cuy, gue sampai 62 kali cuy. Sih, yang saya gua waktu cuma 3 kali revisi cuma kayak mungkin diganti warna yang lebih nggak keju dulu mungkin atau Orang juga 20-an juga nggak ada kok. Soalnya ada juga cuy yang banyak tuh. Gue hitung-hitung tuh nggak nyampe 20, tapi dia langsung diokein aja gitu, langsung diterima aja. Karena mungkin udah kesal juga kali dosen. capek. Tapi gue diladenin loh. Soalnya gua sama dia tuh barengan cuy revisi yang revisian banyak itu yang sampai 20-an tuh dia. Dan dia diiyain gitu kesal ya udah ini aja gitu. Gue inget banget tuh chatnya kayak gitu. Tapi gue diladenin kok. Diterus-terusin gue sampai masuk ke personal chatnya dia sampai Hmm. disuruh ke situ sampai 62 kali cuy. Gila tuh. Gak bakalan ada kayaknya jarang banget sih 1000 banding 1 kayaknya orang revisi 62 kali itu. Nih gue 62 kali cuy. Rekor nih kayaknya ya kayak. Oke jadi ini karya gua selanjutnya tapi ini gua ya ini lebih ke gua sih. Karya gua dan Pasco. Pasco tuh teman kita satunya ya Iya. kayak. Ini nih karya ini nih gua ngegabungin budaya gitu, etnik atau budaya dengan modernisasi gitu. Ya Uno itu kan game permainan modern kan. Bang. Dan budaya ini nih gue budaya dari Papua cuy. Dari tatonya. Tato Papua terus gua bikin pokoknya yang berbau tentang Papua tuh gitu, tato, terus burung cendrawasih, ini kan mana ya kelihatan ya? Udah ini aja dah. Nih, ini kan ada burung cendrawasihnya ini gue yang bikin cuy. Ini kan tameng juga, tameng, tato, burung cendrawasih itu. Gue yang buat kayak giniannya, terus kayak logo apa kok ornamen-ornamennya kayak gini. Nah, habis itu yang ngedit semuanya ini nih, yang bikin kayak gini semuanya itu Pasco coy. Gue jujur-jujuran aja gue nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, gue lelet lah gitu kok.
Makanya ini Pasco yang anin kok. Tuh kan ini kan desain by Wisnu and Pasco. Ini yang desain gua, yang buat motif-motifnya nih pure gua, terus kata-katanya ini gua, tapi yang ngedesain Pasco gitu kok. Yang full ngedesain ini Pasco full, Pasco full yang ngedesain. Cuman yang bikin ininya gua, bikin gini-ginian ini gua. Ini Uno cuy, ini kartu-kartunya tuh. Ini dicetak ya cuy, dicetak di bener-bener bikin kartu Iya. kan kok. Kalau lu tuh kalau nggak salah bandana ya kayak. Cuman memang jujur mana gue tuh kurang bagus. Kalau ini gue emang niat, gue soalnya demen cuy, kayak bikin-bikin kayak gini nih gue demen. Gue demen. Nah ini nih yang ngedit Pasco nih, yang ngedit kayak gini-gini nih, yang nyari fontnya Pasco kalau ini. Yang naruh-naruh gini Pasco. Jujur-jujuran aja ini Pasco. Yang kayak gini nih Pasco nih. Tapi yang bikin bikin ininya gue, full gue. Jadi kebagi kebagi pas gitu, kebaginya pas kayak ya, yang Jeff Kama tadi. Udah. Gitu coy. Nanti juga ada kan, ini kan gue cuman berdua kan. Ini gue cuman gua sama Pasco. Nanti juga ada tuh yang gua, Pasco, sama Rico juga. Rico ya. Ada yang sama Rico ntar lah pokoknya. Kalau itu mah di sini lah, di sini. Jadi coy ini salah satu karya yang gue banggakan sih. Soalnya ini gue bener-bener Niat sih kayak bener-bener niat naruh dan semua kayak perusahaan di sini gitu. iya, niat dan pure. Gue nggak ada niru gue soalnya, nggak ada niru sama sekali. Ya kalau Uno mah ya, kan emang tugasnya kan kayak gitu. Tugasnya kan tentang dengan benda modern, pokoknya apa yang modern gitu. Kalau lu kan bandana, bandana kan juga modern kan. Zaman dulu suku emang ada yang pakai bandana, suku kan nggak ada kan kok. Gitu. Ini kan Uno kan. Kalau Uno mah kan mau tuh zaman dulu main Uno anjir. Itu nggak mungkin. Makanya ini gua gabung lah tuh budaya Papua. Nah, ini tameng ini kan bentuk tameng. Tamengnya bentuk tameng ini bentuknya apa? Elemen-elemennya itu dari tato. Tato di suku Papua. Kalau nggak salah namanya suku Moy dah. Seingat gua. Atau sorry kalau salah. Terus ini kan burung cendrawasih. Burung cendrawasih kan juga identiknya sana kan kok. Gitu. Inilah hasilnya jadinya. Sebenarnya ini udah ada fisiknya ada. Cuman di Pasco fisiknya dibawa di dia. Gitu coy. Gue juga dia juga buat Hmm. Sama bikinnya dua sih. Satunya gue lupa. Yang satunya kalau nggak salah malah diambil sama dosennya. buat barang bukti. Salah satu karya yang diambil sama dosennya ini punya gua. Punya gua mau punya Pasco ini. Ini niat sih gua bikinnya bener-bener Karena niat. saya juga tahu rada picky ya. Dosennya emang bukan picky ya, gimana ya? Tesnya terlalu tinggi ya, anjir. Tesnya ya, Cuman tesnya cuman tinggi cuman banget emang emang. dia kayak dia gitu tuh juga nguji kemampuan kita juga. Dan emang itu salah satu dosen paling berkompeten di situ sih. Itu gua akuin itu salah satu dosen paling berkompeten dia sama yang tadi. Yang nggak tahu ini yang tadi dimasukin apa nggak Mariko yang gua revisi 62 kali. Itu. Itu sangat-sangat berkompeten Dan orangnya dan dan tesnya tinggi iya, banget, lumayan nyecer, nyecer. tinggi banget gitu coy. Selanjutnya yang ini karya gua, Riko sama Pasco itu. Ini dia karyanya yang JFK ya kok ya Iya. gitu. Mungkin segitu aja kalau gua sama Riko gitu ya, karyanya ya kok ya. Sebenarnya sih ada satu karya barengan gitu gua sama Riko dan ada satu teman gua lagi sama Riko juga namanya Pasco coy. Mungkin spill aja kali kok. Spill bu. Kita jelasin sedikit aja kali ya Iya, mungkin ya. Ini cuy, karyanya tuh ini. Gue jelasin dikit kali ya, Pak, ya. Karyanya ini tuh lu kalau ingat dulu kan ada insiden. insiden mantan presiden jatuhnya ya namanya. Mantan presiden Amerika John F. Kennedy. Nah, itu tuh dia kan ketembak. Nah, ini kita buat reka adegannya gitu ya. Reka adegannya tuh pas dia nembak lah kayak gitu kan. Ini tuh sebenarnya karyanya ini bikin 3 orang coy, gua, Riko, sama Pasco temen temen kita satu lagi gitu. Misalkan kalau nanya, "Bang, itu pembagian
tugasnya kayak gimana gitu. Nah, kalau lu ngerjain apa kok? Gua Coba tuh tak kecil aja. kalau gua tuh ngerjainnya tuh kemarin tuh sebagian gedungnya, gua Heeh, lupa gedung atas apa gedung bawahnya tuh. heeh. Intinya tuh yang garis yang di atas kepalanya si John F. Kennedy itu sebagai itu, sebagai tanda atas semua itu, ada gue yang mana, gue yang mana. Heeh. Gua sama gua tuh kebagian yang bikin orangnya, Orang ini atau orang yang ini kok? orang ini, Ini ya. Dan ini siapa? itu Ini Pasco. oh ini Vasco. Dan yang kalau ini nih setahu gue ya. Ini nih. Ini gua ini eh, dan itu dan apa? Apa sih namanya? Color semuanya itu Kalau loh. gradingnya ini color tuh Iya. gue yang milih. Ya, soalnya waktu itu tuh nabrak banget cuy. Ya mungkin ini mungkin ada yang ngomong juga, "Bang, ini juga masih nabrak, Bang. Kok warnanya warnanya pink, hijau gitu-gitu." Mungkin masih nabrak gitu, mungkin banyak kayak gitu. Ya namanya gue masih belajar juga cuy. Dan gue dipercaya Pasco sama Rico tuh untuk warnainnya. Warnanya tuh biar nggak terlalu nabrak dan biar apa ya, biar ke-highlight ininya. Kan yang dipentingin itu kan ini dan dia nih kan. Makanya itu ini agak agak ditegasin ini warnanya agak sedikit kayak warna itu maksud gua warna soft gitu. Hmm. Ini warnanya kan tegas banget kan nih. Ini dia Nah, juga jujur tuh kan dulu tuh kan juga emang pas sebelum di bener-bener itu warnanya tuh rada banget nih. aneh. Sedikit nggak nyambung gitu Iya, mungkin ya. Dan ini udah better cuy. gue terjauh. Jauh. Ya, better. Inilah ini kita ngereka adeganin John F. Kennedy itu Jadi tapi dalam satu poster gitu. Hasilnya ini. satu dulu tuh kita tuh disuruh bikin kayak apa sih poster prasejarah, poster sejarah apa ya? Iya, Istilah. sejarahnya, historinya, terus kayak mobil apa yang Iya, dipakai, kita bisa milih terus gitu. Kita bisa milih mau sejarah apa, cuman kita kayak harus gitu. di ACC dulu. Dan yang di ACC ini, terus kita carilah tuh mobil yang dipakai apa, terus tembakannya ini juga sih, Iya, sebenarnya. senjatanya ini juga kita cari jenis apa senjatanya. Itu pakai car. Ya, misalnya itu. Ini jenis mobilnya kalau nggak salah Lincoln Continental seingat Ini gua. bukan tahu. Yang kayak mobil zaman dulu tuh yang zaman mobil kayak Mungkin GTA tuh yang kayak gitu mirip kayak gitu mirip banget. bentukannya. Gitu cuy. Ini tentang John F. Kennedy. Mungkin ya, mungkin kalau dari segi topik ya mah ini agak sensitif, cuman ya kita di ACC ini gitu. Kerjain tuh ini. Dan emang lumayan sih nilainya ini lumayan termasuk gede. Gitu. 9 berapa gitu gue inget. Soalnya itunya itunya apa? Yang ABC-nya itu tulisan A. Gue lupa 9. Ini Ya, bagus sih. Gitu cuy. Oke cuy mungkin segini dulu untuk video wet talk. bahas sekarang kita. Iya. Disclaimer ya, inget ini tuh bukan untuk komersil. Makanya mungkin kalau lu lihat bang, bang kok ada yang mirip ini mirip itu gitu. Karena kita emang pas lagi bikin itu tuh juga pas masih belajar, cuy. Gitu. Kita pun juga ini juga buat cari-cari juga. So, ada yang buat kalau gua kan pernah di freelancing kayak gitu, ya gua pure nggak niru siapapun. Kalau gua untuk itu ya profesionalitas aja. Karena ini kan cuman buat iseng gitu, bukan iseng sih, buat pribadi gitu, buat personal use. Ya jadinya mungkin ada yang niru-niru gitu kayak buat belajar aja, buat ngelatih skill aja gitu kok. Iya. Iya, nggak mungkin lah. Ya kita juga ngerti etika dan hak cipta gitu. Tuh. Kan ada yang lu pengen ngomongin kok tentang video kali ini kok. Iya, kita juga apa ya? Sebenarnya kita juga pas yang di karya ini juga kita buatnya juga sepengetahuan kita Hmm. semua ya karena dari berawal dari tugas juga kan cuman ya pasti kita ada yang kita banggakan juga dan kalau gua kan tadi karya-karya tadi kan juga ya seadanya aja Ya udah walaupun mungkin banyak yang lebih bagus itu pasti ya, ya. ya, Tapi kan buatan sendiri itu kan pasti ada ya nilai benar. tersendiri di hati lah. Jujur gue tuh pas zaman gue tuh pas kuliah tuh gue insecure liat orang lain kayak Iya, anjir pada jago-jago banget tuh. kayak wah lu kayak gambarnya tuh anjir lu bikin lu bayangin kita disuruh bikin yang kayak gambar buah gitu kan dia gue tau sih kayak di kafe aja cuman gue ngeliat kayak orang kanan kiri gue udah bilang anjir gue sampai bingung gue bisa warna kurang satu gue bikin pisang ya kan
bikin bikin mangga. Bikin mangga kan pensil kuning gue hilang nih. Mangga gue warna biru. Ada yang bisa warna ungu juga ada. Udah pasti cari ada. Warna ungu atau warna biru gitu udah pasti Ada. cari ada. Gue juga kaget aja kok ada bisa warna begini. Apa dia kagak bawa warna kuning apa gimana gitu Kalau kok. gue emang kuning gue hilang. Kalau di kan yang Kuning hilang. gue hilang gitu. Maksud Kalau kita kan kuning-kuning. kita kan karena kita punya pinjaman ya. Iya, gitu coy. Ya mungkin macam kayak jelek ya sih kayak ya gue pun jujur gue walaupun gue ada minat cuman gue bukan berarti gue jago juga gitu. Oh, iya. Gue Kalau pun gua sebenarnya gue udah berusaha bikin cuma mungkin kalau gue bagus. Gue pun iya, sekarang pun kerjaan gue sekarang masak mulu. pasti ada lah yang lebih bagus mah pasti ada pasti. Pasti ada itu. Mungkin ini kan itu cuy video ini bakal dibikin 2 part mungkin ya, karena kepanjangan ya. Kepanjangan. Entah mungkin Riko ini closing-annya 2 kali pakai ini di 2 part itu, part 1 ini, part 2 ini mungkin gitu ya kok. Nggak masalah juga, intinya gitu lah. Oke cuy, mungkin segini dulu untuk karya-karya kita yang sebenarnya bukan masterpiece kita sih. Iya. Soalnya udah banyak yang hilang ya kok ya. Gue juga begitu kok, blue screen dan harus diinstal ulang dan hilang. Kalau gue emang di Gitu situ loh. kan waktu itu emang error korup jadi kamu Iya, mau gue ya seadanya aja start selamatkan saja. gue hilang semua dan itu yang pernah gue kirim ke teman-teman gue makanya masih ada. Gue pun juga begitu, gue pun nyari itu kayak gara gue reset HP ada yang tersimpan juga kan. Gue bikin foto Iya, gitu bekas-bekas asistensi ya gitu. set HP ini gitu gue ambil udah gue save. Iya, bekas-bekas asistensi itu pasti. Oke cuy, segitu dulu ya. Mungkin Mungkin udah, ada salah kata juga ya, ya sorry banget. Mungkin ya kalau ada yang kayak istilah-istilah kurang menyenangkan penyebutan, tuh. istilah-istilah penyebutannya mungkin nggak tepat gitu, gue sorry cuy. Mungkin Ini ya kalau juga gue nge-record lagi sakit, dan ini juga udah jam setengah 12 malam. Ya udah gitu ya. Gitu kok. ya Oke, peace. thank you. Out man.